Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. NBA Playoff selalu menghasilkan pahlawan-pahlawan yang kerap menjadi andalan tim ketika sedang membutuhkannya. Dan pada playoff tahun 2024, Anthony Edwards menjadi satu nama yang berpotensi membawa Minnesota Timberwolves melaju jauh. Mari berkenalan dengan pemain yang sering dibanding-bandingkan dengan Michael Jordan ini. Anthony Edwards lahir pada 5 Agustus 2001 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, dan tumbuh besar di kota tersebut. Rupanya, bola basket bukan merupakan olahraga pertama yang dicicipi Edwards muda dulu. Ia lebih banyak bermain American football. Edwards pun cukup berbakat dalam olahraga tersebut. Ia bermain dalam dua posisi, yaitu running back saat menyerang dan cornerback saat bertahan. Tak hanya berbakat, pemain berjuluk Ant-Man ini juga merupakan salah satu yang terbaik di Amerika Serikat. Terpilih sebagai salah satu Pop Warner running back terbaik nasional dalam usia 10 tahun. Memang setelah itu, Edwards justru memilih pindah bermain bola basket dan fokus di sana. Namun ia juga pernah mengungkapkan keinginannya untuk menjadi atlet multi olahraga, bahkan ketika bermain secara profesional. Pada 2021 lalu, Edwards pernah mengungkapkan hasrat terpendamnya untuk menjadi pemain pertama yang bermain di NBA dan Liga American Football Profesional, yaitu NFL. Kembali ke Edwards kecil, masa SMA adalah saat-saat bakat bola basketnya mulai terlihat dan bahkan bersinar, jauh melebihi pemain-pemain seusianya. Pemain yang berposisi sebagai shooting guard tersebut awalnya bermain untuk Terrell High School, namun pada awal tahun 2017, Edwards pindah ke Holy Spirit Preparatory School, di mana ia makin dikenal. Permainan basketnya mulai terendus para pencari bakat. Nama Anthony Edwards mulai memuncaki daftar pemain-pemain basket SMA se-Amerika Serikat. Edwards tercatat sebagai seorang rekrut bintang 5 secara mutlak, pemain nomor 1 dari daftar top 247 pemain yang telah dibuat oleh website 247 Sports, dan terpilih ke McDonald's All-American Team. Ia menyelesaikan musim terakhirnya dengan rata-rata mencapai 29 poin per game, 9 rebound per game, dan 2 assist per game, serta menjadi pemain yang paling ditunggu keputusannya untuk bermain di universitas mana. Edwards akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Universitas Georgia untuk melanjutkan karir basketnya bersama Georgia Bulldogs pada tahun 2019. Keputusannya memilih Georgia dipengaruhi oleh sang pelatih tim saat itu, Tom Crean, yang juga pernah melatih dua pemain favorit Edwards saat di level kampus, yaitu Dwayne Wade dan Victor Oladipo. Edwards memanfaatkan musim freshman-nya di Georgia dengan baik. Pada pertandingan pertamanya saja, ia langsung mencetak 24 poin. Poin terbanyak dalam laga debut seorang freshman semenjak Dominique Wilkins pada 1979. Edwards langsung menjadi pion penting untuk Georgia Bulldogs, mencatatkan rataan 19,1 poin, 5,2 rebound, dan 2,8 assist per game, serta mendapatkan titel SEC Freshman of the Year dan Second Team All-SEC. Berkat penampilan luar biasanya dalam musim freshman-nya itu, Edwards memutuskan untuk melepas karir basketnya di kampus dan langsung mengikuti NBA Draft 2020. With the first pick in the 2020 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards from the University of Georgia. Tak butuh waktu lama untuk Edwards mendengar namanya dipanggil oleh Komisioner NBA, Adam Silver, pada NBA Draft 2020. Anthony Edwards langsung terpilih sebagai pemain urutan pertama NBA Draft 2020 oleh Minnesota Timberwolves. Sama seperti apa yang telah ia lakukan baik di SMA maupun kuliah, Edwards memberi efek instan kepada Timberwolves, bahkan langsung bisa mencetak 42 poin dalam pertandingan menghadapi Phoenix Suns dalam musim pertamanya. Catatan tersebut membuatnya menjadi pemain termuda sepanjang sejarah NBA yang mencetak lebih dari 40 poin dalam satu pertandingan. Ditambah, ia juga terpilih ke First Team All-Rookie dan posisi kedua untuk titel Rookie of the Year 2020. Namun, butuh waktu tambahan 1 tahun lagi untuk Edwards bisa mencicipi atmosfer panggung terpanas di NBA, yaitu babak playoffs. Pada musim keduanya, Edwards terus membuktikan bahwa ia merupakan salah satu pencetak angka terbaik di liga, meskipun dalam usianya yang masih sangat muda. Seperti saat ia mencetak 48 poin dengan 7 tembakan 3 angka saat menghadapi Golden State Warriors pada November 2021. Atau mencetak 49 poin saat melawan San Antonio Spurs pada April 2022. Secara keseluruhan, ia mencetak 40 poin atau lebih dalam 3 pertandingan pada musim 2021-2022 tersebut. Ant-Man akhirnya berhasil membawa Timberwolves ke playoffs dan akan menjalani debut postseason-nya.
menghadapi Memphis Grizzlies pada babak pertama. Rupanya, Edwards merupakan pemain yang tetap bersinar terang ketika yang dipertaruhkan semakin tinggi. Dalam laga pertamanya saja, ia bisa mencetak 36 poin dan 6 assist. Namun, langkah Timberwolves harus berhenti di babak pertama di tangan Grizzlies yang menang dalam 6 pertandingan dengan skor 4-2. Memasuki musim ketiganya, Edwards telah dikenal sebagai seorang bintang. Maka tak ayal, ia juga terpilih masuk ke NBA All-Star untuk pertama kali sepanjang karirnya. Edwards bersama dengan De'Aaron Fox masuk sebagai pemain pengganti, menggantikan Stephen Curry dan Zion Williamson yang mengalami cedera dan tak bisa berpartisipasi. Kembali lolos ke babak playoff dan tetap bermain selayaknya seorang pencetak angka yang handal, Edwards dan Timberwolves tak bisa menghentikan laju Denver Nuggets pada babak pertama. Sehingga, target Edwards pada musim keempatnya begitu jelas. Ia ingin memberikan kemenangan di seri playoff untuk Timberwolves, yang belum pernah mereka rasakan sejak era Kevin Garnett pada tahun 2004. Skill dan permainan Edwards semakin matang di musim keempatnya. Semakin banyak penggemar yang mengatakan bahwa mereka seperti melihat reinkarnasi Michael Jordan di atas lapangan. Caranya melakukan tembakan, crossover dan drive ke ring, atau bahkan saat melakukan dunk, banyak hal yang membuat orang-orang melihat Edwards seperti legenda berjuluk His Earners itu. Bahkan, Jordan sendiri juga mengamini bahwa ia melihat kemiripan dalam cara bermain Edwards jika dibandingkan dengan sang pemain terbaik sepanjang masa itu. Edwards kembali membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin di Timberwolves ketika mencetak 51 poin menghadapi Washington Wizards pada April 2024, yang masih menjadi poin terbanyaknya dalam satu game. Dalam musim keempatnya ini, Edwards kembali terpilih sebagai seorang All-Star untuk kedua kalinya, dan juga memimpin Timberwolves ke posisi ketiga wilayah barat untuk lolos ke playoffs. Berdiri di antara Edwards dan targetnya untuk menang dalam seri playoff adalah Big Three dari Phoenix Suns, yaitu Devin Booker, Bradley Beal, dan salah satu idolanya, Kevin Durant. Anthony Edwards akhirnya berhasil mencapai targetnya. Tak hanya menang, Edwards dan Timberwolves mendominasi jalannya seri, dan langsung menang dalam 4 pertandingan saja, menyapu bersih Suns dengan skor 4-0. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, akhirnya Timberwolves berhasil memenangkan seri playoffs, dan pada babak kedua akan langsung menghadapi juara bertahan Denver Nuggets. Pada akhir musim reguler 2023-2024, Edwards mencatatkan 25,9 poin per game, 5,4 rebound per game, dan 5,1 assist per game. Edwards juga telah terpilih dalam tim nasional basket Amerika Serikat yang telah berlaga di FIBA World Cup 2023 dan akan berpartisipasi di Olimpiade Paris 2024 mendatang. Bagaimana karir Anthony Edwards akan berlanjut menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video seru lainnya.